Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan materi pemrograman visual hari ini adalah soal random, jadi membuat soal random atau membuat tampilan random pada frame. Yang pertama yaitu kita buat flash dokumen baru ya. Jadi kita buka flash dokumen baru. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kan kita mau membuat soal random. Nah, untuk soal random yang ini, katakanlah kita cuma menyediakan 3 soal yang akan dirandom. Jadi munculnya nanti secara acak tidak urut. Kemudian nanti kita juga akan menyediakan frame yang berisi hasil dari pengerjaan tesnya, yang memberikan informasi berapa banyak soal benar, berapa banyak soal yang salah, dan nilai akhir. Ya, berarti nanti kita sudah punya 4 frame dengan 3 soal dan 1 frame akhir untuk penilaian. Kemudian kita tambahkan 1 frame lagi yaitu untuk awalan, yaitu untuk memulai mengerjakan kuisnya atau tesnya. Katakanlah itu adalah frame 1. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan frame 1. Frame 1 ini berisi hanya tulisan misalkan mulai tes atau siswa mengisikan identitasnya. Nah, kalau misalkan kita mulai tesnya, nah kita klik text tool, kita buka properties, pastikan jenis teksnya static. Di sini hanya tulisan ya, karena nanti untuk tombol kita arahkan nanti bentuknya beda lagi seperti itu. Jadi untuk tombolnya nanti ada sendiri. Nah, kemudian seperti ini. Saya tuliskan mulai tes, misalkan begini. Ya, kita mulai tesnya seperti ini. Nah, hanya tulisan saja. Kemudian untuk di frame 2 soal yang pertama, insert keyframe. Nah, kita insert keyframe ya, bukan insert frame. Kemudian kita tuliskan soalnya. Katakanlah untuk soal ini bentuknya pilihan ganda. Soalnya sederhana saja ya, karena ini hanya contohnya saja. Kemudian kita buat ininya ya, pilihan jawabannya. Masalah penulisan, peletakan, itu saya rasa kalian sudah bisa, cuma ini untuk mempermudah saya jadikan satu bagian. Nah, jadi ini satu. Jadi katakanlah pilihan jawabannya nanti yang benar adalah di pilihan yang bagian kedua. Nah, seperti ini kemudian saya buat tombol secara mandiri. Saya manfaatkan oval tool. Nah, kemudian dibuat begini. Nah, titik ini nanti akan saya jadikan tombol. Tinggal diposisikan. Kemudian diklik kanan, convert to symbol, kita pilih button. Oke, saya paste terlebih dahulu untuk yang bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini belum saya isi skripnya terlebih dahulu karena kita coba menampilkan dulu isi-isi dari setiap frame. Nah, katakanlah frame kedua juga masih pilihan ganda. Hanya ini diganti soalnya. Katakanlah 1 dikurangi 1, ini menjadi 0, berarti yang benar jawaban yang pertama. Nah, seperti ini. Ini isi dari frame kedua. Frame ketiga ya. Kemudian frame yang keempat, katakanlah soalnya adalah isian singkat. Nah, seperti ini. Katakanlah soalnya saya buat. Nah,
Ini saya buat agak panjang karena nanti modelnya isian singkat ya, tidak perlu pilihan. Begini. Saya klik selection tool, tombol-tombol yang warna biru ini kita hilangkan. Nah, oke, tidak ada bagian yang terblok sama sekali. Sekarang kita klik text tool lagi. Kita klik text tool lagi. Buka propertiesnya, kita jadikan input text ya, tapi peletakannya jangan ditaruh di titik-titik, kita buat dulu di luar. Di sini saya memilih tidak menunjukkan bordernya dan autokern jangan dicentang. Saya buat terlebih dahulu di luar. Kemudian nama var-nya saya beri nama isi. Saya klik di sini. Kemudian tinggal saya rapikan posisinya. Nah, begini. Tinggal diposisikan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan nanti tulisan yang akan dijadikan tombol untuk memasukkan jawaban yang disimpan. Jadi, setelah siswa mengisikan jawabannya, berarti kan dia harus melaporkan jawaban tersebut untuk disimpan pada aplikasinya. Sehingga di sini saya klik text tool. Nah, saya klik di luar dulu biar tidak ada text tool ataupun tombol apapun yang terpilih. Saya klik di luar terlebih dahulu. Kemudian saya buat bentuk teksnya adalah atau jenis teksnya adalah static. Seperti ini. Kemudian saya jadikan tulisan seperti ini, submit. Kemudian tinggal diposisikan. Nah, masalah posisi bebas ya, itu terserah kalian. Kemudian dijadikan tombol. Nah, kita pilih di sini bentuknya tombol atau button. Nah, soal sudah ada semua. Kemudian tinggal frame terakhir yang berisi tentang ini ya, data kebenaran, banyaknya kebenaran jawaban yang salah ataupun total skornya. Kemudian di frame kelima saya tambah lagi framenya, yaitu diklik kanan insert keyframe. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu yang ada di frame 5 karena tadi adalah hasil copy dari frame 4. Kemudian saya klik text tool. Saya tuliskan di sini seperti ini. Total jawaban benar, total jawaban salah, total skor. Tinggal kita rapikan. Nah, kemudian saya membuat teks lagi tapi jenisnya dynamic. Jadi nanti untuk menunjukkan jawaban benarnya seperti apa, jawaban salahnya seperti apa, skornya berapa. Jadi ini saya klik di luar stage terlebih dahulu supaya tidak ada yang terblok. Kita klik text tool. Kemudian kita buka properties. Kita jadikan jenisnya dynamic. Nah, untuk yang ini saya misalkan kita tidak mau memberikan ini ya, apa namanya, border juga tidak masalah, jadi nanti tinggal muncul di sebelahnya seperti ini. Yang jelas saya menggunakan rata kanan karena nanti muncul teksnya di sebelah kanan. Tidak saya beri show border round text dan tidak di autokern. Kemudian saya klik di sini untuk membuat dynamic text. Tinggal saya rapikan. Nah, diposisikan seperti ini. Nah, yang ini saya beri nama total benar, ya. Pastikan penamaannya. Jadi ini boleh menggunakan namanya bebas sesuai keinginan kalian, tapi jangan memberi spasi ketika memberi nama variabel. Atau di sini juga boleh menggunakan underscore seperti ini. Jadi tanda garis bawah ini ya, underscore. Jadi total underscore benar seperti ini. Atau misalkan kita cukup menggunakan total benar sudah tidak masalah ya. Kemudian dynamic text yang ini saya copy, Ctrl C, Ctrl Shift V.
atau kita menggunakan ini ya, di klik kanan paste in place ya. Saya ganti namanya menjadi, jadi yang ini nama var-nya adalah total salah. Nah, saya buat lagi. Nah, yang ini berarti total skor. Nah, jadi penamaannya kalau menggunakan huruf kecil ya huruf kecil semua, menggunakan huruf kapital ya menggunakan huruf kapital semua. Kalau menggunakan campuran ya tidak masalah sebenarnya, kita menggunakan campuran. Nah, frame kelima sudah ada semua. Ini tadi total benar, total salah, kemudian yang ini adalah total skor. Satu lagi yaitu yang saya tambahkan adalah nanti tombol jika siswa ingin mencoba lagi soalnya. Nah, saya klik text tool, jadi ini dulu ya, saya klik di luar stage supaya tidak ada yang terpilih atau terblok. Kemudian saya klik text tool, saya jadikan statik. Atau nanti kalian membuat tombol sendiri yang tidak menggunakan teks tapi mendesain sendiri, kemudian ada tulisannya juga silahkan. Saya buat di sini, katakanlah coba lagi. Kemudian ini dijadikan tombol. Convert to symbol, pilih button. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat banyak tombol ya di sini tadi ya. Oke. Frame 1 kita coba cek lagi. Frame 1 isinya adalah kata-kata mulai tes. Frame 2 adalah soal yang pertama bentuknya pilihan ganda yang nanti jawaban benarnya ada di bagian kedua. Frame yang ketiga soal pilihan ganda lagi, jawaban benar nanti bagian pertama. Kemudian yang frame 4 isinya adalah soal isian singkat. Jawaban benarnya adalah 9. Frame kelima ini adalah frame ini ya untuk yang menampilkan total jawaban benarnya berapa, total jawaban salah berapa, total skor berapa. Seperti itu. Kemudian ada tombol coba lagi. Nah, sekarang kita memberikan perintah action script. Oh, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kita tambahkan tombol lagi. Mohon maaf, kita tambahkan tombol lagi. Berarti diklik kanan, layer 1 diklik kanan, pilih insert layer. Kita klik di frame 1, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol. Nah, pemilihan button bebas atau kalian membuat sendiri silahkan ya. Nah, di sini saya menggunakan classic button. Saya pakai playback. Saya menggunakan jailbreak, saya taruh di sebelah sini. Oke, karena tombolnya kecil, kalau mau besar bisa diperbesar menggunakan CTRL ALTS. Dan saya ganti menjadi 120%, masih kurang besar. Nah, katakanlah sekian cukup. Di frame 1 seperti ini. Nah, ini karena nanti yang kita beri action bukan di tombol yang ini, tetapi di frame-nya. Saya buka properties terlebih dahulu. Saya beri nama di sini ya simbolnya. Jadi tombol di frame 1 layer kedua ini saya beri nama instant name-nya yang di bagian sini. Instant name-nya saya beri nama nanti bisa penamaannya bebas terserah kalian ya. Ini saya kasih nama tombol mulai. Ya, jadi ini saya beri nama tombol mulai. Kalau terlalu panjang, ya sudah disingkat BTN juga enggak apa-apa, gitu ya.
BTN mau pakai huruf kapital, pakai huruf kecil, bebas. Saya beri nama, misalkan biar tidak terlalu panjang, saya kasih nama BTN, gini ya, maksudnya button, singkatan dari button. Kalau tadi kan terlalu panjang tulisannya, tombol mulai, tapi bebas, terserah kalian mana yang menurut kalian mudah. Saya memberi nama di sini BTN. Nah, kemudian sebelum memberi action script di bagian BTN, karena ini adalah action script yang paling panjang ya nanti skripnya ya, saya memberikan skrip untuk tombol-tombol yang tidak terlalu panjang skripnya. Contohnya yang ada di frame kedua. Nah, frame 2 kan ini ya. Frame 2, maka kita klik dulu kalau ini terblok semua, kita klik di luar stage. Saya klik tombol yang pertama ini, buka action scriptnya. Saya perbesar dulu resolusinya. Oke, kita ubah dulu resolusinya. Nah, oke, sudah agak lumayan ya. Jadi nanti mungkin kalau di tampilannya agak lebih besar. Nah, untuk tombol yang ini tadi, nah, oke, sebentar, biar lebih besar sedikit lagi ya. Nah, di tombol pertama, karena di sini jawabannya salah, yang benar adalah, jadi jawaban benar tadi ada di bagian yang kedua. Karena nomor 1 salah, maka action scriptnya seperti ini. On, boleh press, boleh release, kita pakai release yang umum dipakai. Kurung kurawal buka, ini kurung kurawal buka ya. Nah, jadi di sini kita tidak menuju ke frame berikutnya. Jadi ketika kita klik tombol jawabannya, tidak menuju ke frame berikutnya, melainkan melainkan mengisi total skornya tadi, mengisi banyaknya soal yang salah, mengisi banyaknya soal yang benar. Jadi nanti menuju ke sana. Nah, jadi sini misalkan on release. Nah, tadi kan jawabannya skornya tadi kan total skor ya. Jadi namanya di sini total skor sama dengan, nah jadi nilai yang sudah ada di total skor kita tambahkan dengan nilai kebenaran untuk setiap soal yang muncul. Total skor sama dengan number kurung buka total skor lagi. Jadi di sini nilai yang sudah ada di total skor, maksudnya number total skor, ditambah dengan, karena di sini jawaban salah, maka ditambah dengan 0. Titik koma. Supaya tidak terlalu panjang ya, saya tidak terlalu panjang ke samping, saya tuliskan di bawah. Total skor sama dengan number total skor ditambah 0. Kemudian di sini total benar, jadi di sini karena jawabannya salah, maka yang ditambahkan gini, total salah ya, yang ditambahkan adalah bukan total benar karena di sini jawabannya salah. Total salah sama dengan number kurung buka total salah kurung tutup ditambah 1. Karena pilihan jawaban ini salah. Sehingga nanti di total skor ketika sudah ada skor 10 karena salah maka 10 tambah 0. Misalkan yang dipilih jawaban yang 1. Kemudian kalau yang di bagian total salah karena di sini jawabannya salah. Total salah ternyata katakanlah siswa sudah punya total salah 2. Ternyata yang ini dipilih yang salah lagi, maka total salahnya menjadi 3.
Jadi isinya cuma seperti ini. Kita copy, karena ini tadi jawaban yang salah ya. Ctrl C, kita tutup. Kemudian kita klik tombol yang bagian kedua. Karena ini jawabannya benar, di sini saya pastekan seperti ini. Total skornya kan dia jadi benar, maka total skornya ditambah 10. Karena jawabannya benar, di sini diganti bukan total salah, melainkan total benar. Begitu juga yang di tulisan bagian number. Total salahnya diganti total benar. Jadi total benarnya bertambah 1. Kita klik lagi di sini untuk bagian yang ketiga. Oke, agak saya perbesar sedikit ya. Nah, biar kelihatan. Nah, untuk yang ketiga, di sini saya klik. Karena yang ketiga ini juga jawaban yang salah. Maka action script dari pilihan yang pertama isinya sama dengan pilihan yang ketiga. Begitu juga dengan pilihan yang keempat. Saya klik tombol yang keempat. Kemudian saya pastekan action script-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk frame yang kedua, pilihan jawabannya sudah terisi semua. Sekarang kita masuk ke frame ketiga. Nah, kita klik dulu di sembarang tempat supaya tidak ada yang terblok. Jawaban benar ada di pilihan nomor pertama ini ya, pilihan atau urutan pertama. Maka ini saya klik. Kemudian di sini, nah seperti ini, tinggal kita ubah total skornya, diganti di sini ditambah menjadi ditambah 10. Karena jawaban benar, maka di sini tulisannya adalah total benar, number dalam kurung total benar ditambah 1. Untuk pilihan yang lainnya sama dengan yang tadi, saya klik, diisikan action script-nya. Nah, karena salah, maka total skornya menjadi 0. Nah, kita selesaikan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang yang di frame keempat ya, untuk soal yang nomor 3. Nah, saya klik dulu di sembarang tempat supaya tidak ada yang terblok. Nah, kalian ingat bahwa dynamic text ini, input text ini namanya adalah isi. Nah, maka nanti di bagian submit, ketika dia jadi suatu perintah, yaitu yang kita pakai. Nah, sekarang kita klik tombol submit. Tombol submit kita klik, buka action script-nya. Jawaban benar adalah 9. Sehingga nanti penulisan action script-nya on release, kurung kurawal buka. Nah, sekarang bentuk kemungkinan yang harus kita munculkan. Berarti action-nya adalah if, kurung buka, kondisinya seperti apa? Kita mengkondisikan jawaban benarnya, yaitu if atau jika input teks isi diisi oleh siswa dengan jawaban 9. Nah, seperti ini. If isi sama dengan 2 kali jawabannya 9, kurung tutup, kurung kurawal buka lagi seperti ini. Maka yang kita isikan adalah bukan number ya, mohon maaf. Total skor sama dengan number, kurung buka, total skor, kurung tutup, ditambah 10 karena jawabannya benar. Total benar sama dengan number, kurung buka, total benar ditambah 1. Seperti ini. Nah,
titik koma ya, bukan titik 2. Sudah, berarti kalau benar seperti ini, kurung kurawal tutup. Nah, kemungkinan yang lain maka kita tuliskan else. Else, jadi tidak usah if ya, tinggal else karena hanya ada satu kemungkinan jawaban benar. Jika bukan diisi 9, maka, nah ini tinggal kita copy pastekan. Total score sama dengan number total score ditambah, karena salah maka ditambah 0. Bukan total benar yang ditambahkan, melainkan total salah. Total salah ditambah 1. Kurung kurawal tutup. Untuk menghentikan ini ya, kurung kurawal yang ini. Nah, berarti kurang 1, kurung kurawal pasangannya yang ini. Nah, jadi isi dari tombol submit seperti ini. Oke. Kemudian yang di frame kelima, kita klik di frame kelima. Yang kita beri action script hanya tulisan coba lagi di sini. Nah, saya klik di luar stage terlebih dahulu. Saya klik tombolnya coba lagi, kemudian saya isikan action script-nya. Di sini kita isi dengan on, release, kurung kurawal buka, go to, and stop, kurung kurawal kurung buka ya, bukan kurung kurawal, kurung buka. Kita kembali lagi ke frame 1. Kemudian titik koma, kurung kurawal tutup. Seperti ini. Ya. Jadi isiannya seperti ini. Kemudian tadi ada yang kita hapus, ya. Yang kita hapus adalah isiannya. Jadi yang bentuk-bentuk input text dan dynamic text kita hapus. Cara menghapusnya itu tinggal ditulis lagi nama var-nya. Jadi nama var-nya isi sama dengan tanda petik 2 kali, kemudian kita klik tanda petik 2 kali lagi, titik koma. Kemudian ada total score sama dengan, nah tanda petik 2 kali, double petik 2 kali ya, titik koma. Total salah sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, kemudian total benar. Sama dengan double petik 2 kali, titik koma. Ini untuk penulisan go to and stop, isi, total score, total salah, total ini ya, total benar. Nggak harus urut begini, boleh diacak siapa saja yang menjadi yang pertama mau ditulis. Jadi nanti go to and stop mau ditaruh di belakang, silahkan. Seperti itu. Ya. Oke, action script untuk isian semuanya sudah selesai. Nah, sekarang untuk bagian yang ini. Loh Bu, ini kok muncul ini Bu, tanda apa namanya? Next-nya lagi, kita tinggal memperbaiki. Jadi, untuk di bagian frame kelima, itu kita tidak membutuhkan tombol untuk yang ini. Ya. Tidak membutuhkan tombol ini, maka kita hapus frame 5 layer kedua. Arahkan kursornya ke frame kelima, diklik kanan. Ini ya frame 5 layer 2 ya. Kita pilih remove frame. Seperti ini. Ya. Yang terakhir adalah pengisian script untuk tombol yang pertama. Saya klik lagi frame 1 seperti ini. Oke, saya kopikan dulu ya. Tulisannya nanti tinggal ditirukan. Nah, kita cek lagi penamaannya tombol yang pertama sendiri ini di frame 1 layer 2. Buka properties. Kita klik tombolnya. Nah, namanya adalah BTN. Jadi nanti pemberian namanya adalah BTN. B kecil, T kecil, N kecil. Saya buka ini ya, bukan tombolnya diklik kemudian buka actionnya, tapi tadi saya klik tombol untuk memastikan namanya.
Nah, sekarang kita klik frame 1 layer kedua. Kita buka action script-nya seperti ini. Ya. Saya tuliskan di sini terlebih dahulu. Jadi begini, kita mulai dengan menuliskan stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ini tadi saya mencoba terlebih dahulu supaya nanti lebih enak menjelaskannya. Jadi tadi saya coba terlebih dahulu sebelum membuat materi hari ini. Ini kita ganti seperti yang tadi ya. Nilai di akhir namanya adalah total score. Jadi total score kita beri terlebih dahulu dengan nilai 0. Total score sama dengan double petik, kemudian 0, double petik lagi, titik koma. Kemudian yang di sini adalah tadi namanya total benar, juga diberi isian 10. Kemudian yang di sini total salah, begini, diisi 10. Kemudian isinya sama dengan dikosongi. Cara mengosonginya yaitu double petik. Nah, di sini kemudian kita membuat nama variabel bukan untuk teks atau bukan untuk tombol, bukan untuk bidang yang kita buat di dalam stage, tapi penamaan variabel untuk memberikan perintah script. Ya, di sini saya memberikan nama jumlah frame. Jadi jumlah frame yang mau kita acak. Ya, jumlah frame bukan jumlah frame yang mau diacak ya. Jadi jumlah frame sebelum di bagian yang akhir. Nah, jadi jumlah frame yang mau dipakai tadi kan yang depan ini yang tidak akan diacak. Jadi yang diacak ada frame kedua, frame ketiga, frame keempat. Ya. Yang mau diacak adalah frame kedua, frame ketiga, frame keempat. Karena kita memulai dari frame 1, maka di bagian jumlah frame saya tuliskan 4. Tulisan 4 ini dilihat dari jumlah frame yang dimulai dari frame 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Karena frame 5 nanti tidak di random. Jadi yang di random plus awalannya adalah 1, 2, 3, 4. Maka di jumlah frame saya tulis 4. Kemudian jumlah kliknya ditulis 0 kali. Jadi nanti jumlah klik itu akan bertambah sendiri seiring kita mengklik tombol BTN tadi. Ya. Kemudian di sini ada perintah lanjut frame sama dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup titik koma. Kemudian perintahnya kita mulai. Jadi nanti ketika kita klik ya, kita klik tombol bit yang namanya BTN tadi, soal yang sudah muncul itu tidak akan muncul kembali. Jadi contohnya nanti diacak yang dimunculkan adalah soal pada frame ketiga. Sudah muncul pertama kali. Sehingga nanti ketika kita klik tombol BTN tadi, maka tidak akan muncul kembali soal yang di frame ketiga. Seperti itu. Nah, di sini makanya perintahnya tadi di sini kita perhatikan for I sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena dimulai bentuk pengacakan atau dimulai randomnya adalah pada frame kedua. Jadi for kurung buka I sama dengan 2 titik koma. Untuk I yang nilainya kurang dari sama dengan jumlah frame. Ya, jadi dikhususkan untuk nilai I yang nilainya kurang dari jumlah frame dan dimulai dari I sama dengan 2. Jumlah framenya 4, dimulai I-nya 2. Maka I yang dapat dipakai adalah I2, I3, dan I4. I-nya selalu bertambah. Kemudian di sini lanjut frame-nya ditekan. Jadi nanti frame-nya kalau misalkan ditekan dia berlanjut menyesuaikan I-nya. Kemudian bentuk action atau perintah selanjutnya yaitu lanjut frame dot short kurung buka function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka return random dimulai dari
2. Di sini ada tanda tanya 1, titik 2, negatif 1, titik koma. Kurung kurawal tutup di sini untuk menutup kurung kurawal yang di sini. Kemudian kurung tutup untuk pasangan dari sebelum tulisan function. Kemudian titik koma. Poin lanjut itu sama dengan lanjut frame.length. Titik koma. Nah, jadi tadi karena penamaan punya saya tadi bukan mybtn tapi btn, maka di sini underscore root titik. Nah, kita klik btn. Jadi nama tombolnya yang kita tuliskan di sini underscore root dot btn dot on release. On release-nya R-nya kapital. Kemudian sama dengan function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka. Jumlah klik plus plus titik koma. Total klik sama dengan jumlah frame dikurangi jumlah klik titik koma. Kemudian if kurung buka poin lanjut lebih dari sama dengan 0, kurung tutup kurung kurawal buka underscore underscore root dot poin lanjut negatif ya minus 2 kali titik koma underscore root go to and stop lanjut frame. Ini lanjut frame-nya siapa? Yaitu yang muncul sesuai dengan poin lanjut. Poin lanjutnya tadi kan ini ya. Poin lanjut itu sama dengan lanjut frame. Nah, lanjut frame tadi mengikuti siapa? Nah, lanjut frame itu mengikuti I yang muncul. Sehingga frame nanti yang dimunculkan kalau munculnya poin lanjut frame-nya ternyata tulisannya 2, maka nanti yang muncul adalah yang kedua. Nah, nanti di sini, loh Bu, kenapa kok bisa tidak berulang padahal di sini kan cuma di random biasa. Nah, dibantu dengan isian di sini. Total klik itu sama dengan jumlah frame dikurangi jumlah klik. Jumlah frame-nya itu adalah 4. Kita memulai kliknya itu nanti lanjutnya ke frame bukan di frame mulai dari frame kedua. Kemudian di sini ada istilahnya jumlah klik. Nah, kalau diklik satu kali maka total kliknya itu sama dengan jumlah frame dikurangi jumlah klik. Jadi jumlah kliknya sudah diklik satu kali ya, maka total kliknya menjadi 2 dan seterusnya. Nah, jumlah klik ini akan bertambah. Kita mengklik tombol BTN itu berapa kali. Nah, nanti kan kalau jumlah kliknya sudah menjadi 0, karena kan jumlah frame 4, kita klik 4 kali, maka kan 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Maka bukan frame 2, bukan frame 3, bukan frame 4 yang muncul, melainkan nanti kita tujukan ke frame kelima. Nah, nanti perintahnya di bawah. Ya. Jadi ini kalau hasilnya total klik masih 3, oh berarti masih lanjut. Total klik masih 2, berarti nanti masih berlanjut untuk diacak frame 1, frame 2, frame 3. Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini muncul tulisan trace lanjut frame, poin lanjut. Jadi nanti ketika kalian kontrol enter akan muncul ini tracing untuk frame yang muncul. Tracing itu apa? Jejaknya. Jadi sudah muncul atau tidak. Nanti kita coba setelah kita kontrol enter, andai kata tulisan trace ini tidak kita munculkan, nah nanti apakah berpengaruh pada programnya. Jadi kalau ada tulisan trace maka nanti akan muncul. Jadi di sini trace lanjut frame kurung siku buka poin lanjut kurung siku tutup, ini kalian tuliskan seperti ini kurung tutup. Jadi perintah untuk poin lanjut sudah selesai. Kemudian perintah berikutnya ketika total kliknya sama dengan 0. If kurung buka total klik double sama dengan 0, kurung kurawal tutup. Nah, di sini ada penamaan yang harus saya ubah karena tadi nama tombolnya adalah btn. This.btn.enabled sama dengan false. Jadi penggunaan tombolnya ketika total kliknya 0 itu sudah salah. Jadi sudah nggak bisa mengacak atau merandom
frame lagi. Sehingga dia langsung ditujukan go to and stop frame ke-5 titik koma. Kurung kurawal buka milik yang di sini tadi. Kurung kurawal buka diikuti dengan ini pasangan dari yang ini. Jadi kurung kurawal tutup ya, maaf, kurung kurawal tutup yang terakhir pasangan dari yang ini. Nah, yang di depan sendiri ini pasangan dari yang ini. Kemudian titik koma. Perintah soalnya selesai. Nah, sekarang kita cek dulu apakah ada error. Tinggal kita klik tanda ini. Jadi di action script ada ini untuk cek sintaksnya ada error atau tidak. Kita klik. Nah, ternyata sudah tidak ada error. Jadi nanti tidak perlu dikontrol enter, bisa dicek dengan tanda ini. Jadi kita klik, oh sudah tidak ada yang error. Sekarang kita coba untuk menjalankan programnya. Saya kontrol enter. Nah, berarti tidak ada error. Kita klik mulai. Nah, ada trace-nya. Oh, berarti yang dimunculkan itu adalah frame yang ketiga. Ini ada tracing-nya, ya, ada tracking-nya ya gitu ya. Kalau kita klik jawaban benar. Nah, sebentar ini saya perkecil terlebih dahulu atau dipindahkan. Nah, katakanlah saya klik ya jawaban benarnya 0, diklik. Nah, kemudian saya klik lanjutannya. Nah, oh, berarti ini yang muncul di frame berikutnya. Katakanlah ini salah. Nah, berarti saya sudah mempunyai satu jawaban benar, satu jawaban salah. Oke, nah ini jawabannya saya benarkan. Katakanlah jawaban benarnya 9. Terakhir, nah jawaban benar saya 2, jawaban saya salah 1, total skornya 20. Kemudian saya coba lagi. Oke, kita mulai. Katakanlah kita jawab benar semua. Loh, ini kan urutannya kembali acak lagi, karena tadi kita coba lagi. 2, jawaban benarnya 0. Ini juga saya jawab benar, 9. Nah, total jawaban benar saya 3, jawaban salahnya 0, total skornya 30. Berarti program sudah berhasil. Oke, saya tutup. Nah, kita coba kalau misalkan tidak menggunakan istilah trace yang di sini. Oke, trace-nya kita hapus. Oke. Saya kontrol X saja ya, nanti karena bisa jadi akan dikembalikan kembali. Nah, apakah muncul tracing-nya? Nah, tidak akan muncul tracing. Jadi, kalau kita trace-nya tadi kita hapus, maka tidak akan muncul data seperti tadi. Ya. Oke, saya klik benarnya. Kemudian ini saya buat jawabannya salah. Ini juga katakanlah saya jawabnya salah. Katakanlah 0. Saya submit. Maka jawaban saya salah ada 2 kali. Jawaban benarnya 1, total skornya 10. Seperti itu. Oke, silakan terkait nanti mau memunculkan trace atau tidak, atau trackingnya tadi ya, memunculkan trace atau tidaknya, saya persilahkan. Tergantung dari kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu, silahkan dicoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.